Nah, ketika di 2026 teman-teman, ketika kamu menggunakan Xbox game ini dan kamu menghidupkan yang namanya low latency profile, maka game kamu mungkin hanya sekitar 5 sampai dengan 10 detik saja. Jadi ada loncatan kecepatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Kawan-kawan sekalian, rencananya Windows 11 26H2 diluncurkan akhir bulan September teman-teman. Atau kalaupun paling lambat itu awal Oktober lah. Nah, kamu mungkin bertanya, haruskah saya upgrade ke Windows 11 26H2? Apa yang terjadi kalau saya tidak upgrade? Mau tahu jawabannya? Tonton video ini. Let's get started. Kawan-kawan sekalian, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya ini, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan ikon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Oke, rekan-rekan sekalian, tanpa harus menunggu lama ya, saya langsung jawab saja. Jadi jawaban singkatnya itu teman, sebaiknya kamu upgrade. Kenapa? Setidaknya ada 7 alasan kenapa kamu sebaiknya, kalaupun tidak harus teman-teman ya, sebaiknya kamu upgrade. Jadi sekarang mari kita bahas satu persatu teman-teman. Yang pertama, model upgrade-nya itu teman-teman, atau model update-annya, kalau kamu dari 24H2 atau 25H2, itu kecil sekali teman-teman. Sebutan itu adalah enablement package atau paket pengaktifan. Dan itu kecil sekali dia punya size, bentuk ukuran itu kecil banget teman-teman. Hanya 174 KB. 174 KB. Jadi kalau kamu dari Windows 11 24H2 atau dari Windows 11 25H2 dan kamu ingin upgrade ke 26H2 teman-teman, enablement package-nya atau paket pengaktifannya itu kecil sekali, hanya 174 KB. Tetapi kalau kamu dari Windows yang lebih tua, yakni 23H2 teman-teman, itu gede. Kamu harus melakukan yang namanya OS swap. Jadi ganti langsung OS-nya teman-teman. Itu besarnya sebesar 6,5 GB. Itu alasan yang pertama. Jadi dia punya enablement package itu kecil sekali. Yang kedua, kita mengenai taskbar teman-teman. Selama ini teman-teman, dalam kurun waktu 5 tahun, taskbar Windows 11 itu selalu berada di bawah. Kalaupun kamu ingin ke atas, ke bawah, ke atas, kanan, ke kiri, itu harus menggunakan aplikasi pihak ketiga. Tetapi di 2026 ini teman-teman, kamu bisa menaikkannya, membuatnya ke kiri atau ke kanan. Nah, saya kasih contoh teman-teman. 2025 ini belum ada teman-teman ya. Kita masuk ke personalization, kita masuk ke taskbar behavior. Nah, ini belum ada teman-teman. Ini Windows 11 25H2. Tetapi kalau di Windows 11 yang 26H2 teman-teman, karena saya sudah memilikinya ya, kita masuk ke taskbar setting teman-teman. Kita masuk kepada ini, sama juga taskbar behavior, dia langsung ada. Bottom di bawah, top di atas, left di kiri, right di kanan. Coba sekarang kita kasih naik teman-teman ya. Ini berada di bawah, kita kasih naik ke atas. Ini sudah ada berada di atas. Kita kasih ke kiri, left. Ini sudah berada di sebelah kiri. Kita kasih ke kanan, right. Ini sudah berada di sebelah kanan. Jadi ini adalah salah satu fitur yang di request paling banyak teman-teman ya, untuk bisa mengembalikan sewaktu berada di Windows 10 ya. Windows 10 ini kan bisa ke atas, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Oke, saya kasih kembali dulu ke bawah teman-teman ya. Ini sudah berada di bawah kembali. Itu yang kedua teman-teman. Ya, sekarang yang ketiga adalah File Explorer teman-teman. Jadi untuk search-nya itu ya, search-nya ini sekarang lebih banyak mengandalkan yang namanya Copilot. Oke, jadi kalau kamu lihat sini ya, dia sekarang mengandalkan Copilot untuk search-nya. Kalau yang lama teman-teman, dia masih mengandalkan search yang klasik ya. Jadi dia belum merubah. Itu yang ketiga teman-teman. Nah, kemudian yang keempat teman-teman, untuk File Explorer-nya ini di Windows 11 26H2. Ini sekarang di 26H2 teman-teman ya. Yang namanya dark mode itu teman-teman betul-betul dark ya, betul-betul dark. Kalau dia dark. Oke, jadi jangan lupa itu teman-teman ya, dark mode-nya dia betul-betul sudah menjadi dark. Jadi secara keseluruhan dia akan menjadi dark teman-teman. Nah, kemudian yang kelima teman-teman itu gaming mode. Nah, sekarang ini alhamdulillah untuk di Windows 11 25H2 gaming mode-nya juga sudah ada teman-teman. Dia sudah sekarang menjalankan yang namanya Xbox Full Screen Interface. Kalau kita lihat sini, ini sekarang saya di 25H2, kita masuk kepada ini teman-teman ya, gaming ini. Nah, ini ada Xbox mode-nya. Nah, nanti di 26H2 teman-teman tambah dipercanggih lagi. Apa itu percanggihnya teman-teman? Dengan yang namanya low latency profile. Jadi ketika kamu membuka aplikasi teman-teman, maka dia akan menjadi lebih cepat sekali. Kalau misalnya ketika kamu membuka satu game ya, kamu butuh waktu misalnya nih kayak 30 detik. Nah, ketika di 2026 teman-teman, ketika kamu menggunakan Xbox game ini dan kamu menghidupkan yang namanya low latency profile, maka game kamu mungkin hanya sekitar 5 sampai dengan 10 detik saja. Jadi ada loncatan kecepatan teman-teman. Belum lagi nanti pada
saat di 2026 ini yang namanya RAM teman-teman, kita klik kanan masuk ke Task Manager, ini optimasi RAM-nya teman-teman jauh lebih bagus lagi. Jadi itu yang kelima teman-teman ya. Nah kemudian yang keenam teman-teman, update-nya. Alhamdulillah untuk update-nya ini teman-teman di Windows 11 ya. Seringkali ketika kamu melakukan update teman-teman, maka kamu biasanya kalau kita masuk update ya, kemudian kamu sudah selesai mengupdate, kamu biasanya teman-teman, kamu harus yang namanya restart itu 2-3 kali. Tapi rata-rata sih 2 kali. Rencananya teman-teman, dan itu memang sudah berlangsung ya di 2026, ketika kamu reboot cukup 1 kali saja. Jadi setelah kamu update, kemudian kamu disuruh untuk restart teman-teman, itu cukup 1 kali saja. Bahkan ada, kayak dalam 1 bulan itu kan 2 kali orang update teman-teman. Jadi dalam 1 bulan itu kamu disuruh hanya 1 kali saja untuk restart kamu punya PC. Dan tentunya juga jangan lupa teman-teman ya, di 2026 kamu bisa memperpanjang update-annya untuk pause. Jadi kamu bisa mempause update-an Windows kamu itu selama yang kamu inginkan. Istilah bahasa Inggrisnya itulah indefinite pause. Ya, jadi pause-nya itu tidak terbatas teman-teman. Setelah 35 hari kamu mau lanjut lagi 35 hari silahkan. Beda dengan di yang lama itu kan batasannya cuma 30 hari saja. Setelah itu kamu wajib mengupdate-nya lagi. Oke? Jadi itu yang keenam teman-teman. Nah yang terakhir teman-teman, ini yang paling bagus sekali. Ya ini support life cycle-nya, lama dukungannya. Kalau kamu dari 2024, kita masuk dulu ke Windows Logo Plus I setting teman-teman. Kita masuk ke about-nya ya, home, kemudian sistem, kita turun ke bawah, ini about. Nah teman-teman, kalau kamu menggunakan 24H2, maka life cycle kamu itu tahun ini. Oktober ini teman-teman, itu adalah akhir daripada untuk Windows 11 24H2. Kalau kamu tidak update teman-teman ke 26H2, maka kamu tidak akan mendapatkan lagi dukungan. Kamu tidak akan mendapatkan lagi update. Saya punya subscriber teman-teman, dia bilang kok saya masih ada 2023 ya, karena dia memang tidak pernah update sebelumnya. Jadi itu yang pertama. Kemudian kalau kamu menggunakan Windows 11 25H2 teman-teman, ya seperti yang saya sekarang ini dan kamu tidak update, maka life cycle kamu hanya sampai tahun 2027. Tahun depan itu kamu sudah tidak mendapatkan lagi dukungan. Nah kalau kamu upgrade ke 26H2 teman-teman, maka akan menjadi panjang. Kalau kamu menggunakan Windows 11 yang Home dan Pro Edition, maka sampai tahun 2028. Kalau kamu menggunakan yang namanya Enterprise teman-teman, ataupun Education, maka kamu akan mendapatkan selama 2029 alias 3 tahun. Oke, jadi jangan lupa itu. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman. Jadi sekali lagi, kalau kamu tanya saya, haruskah saya upgrade ke Windows 26H2? Jawaban saya adalah sebaiknya. Kalaupun harus, itu buat saya teman-teman. Tapi untuk kalian saya kira cukup untuk sebaiknya saja. Dan salah satu alasannya kenapa? Karena yang pertama, kamu mendapatkan banyak fitur baru. Yang kedua, yang utama teman-teman, ya, life circle kamu untuk dukungannya itu bertambah menjadi 3 tahun. Mulai dari sekarang tentunya. Kalau kamu ada pertanyaan seputar sharing ini, kamu tanyakan saja di kolom komentar. Thank you for watching, folks. Thank you for watching, friend. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.